Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Nanti kita akan bahas rumus-rumusnya dan contoh soal pada teorema Pythagoras ini. Jadi teorema Pythagoras ini dikemukakan oleh Pythagoras yang berasal dari Yunani. Bunyinya, kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi, pada segitiga siku-siku ini kita umpamakan sisi alas sebagai B, sisi tinggi atau tegaknya kita umpamakan A, dan sisi miringnya kita umpamakan C. Nah, dari sini bisa kita tuliskan kuadrat dari sisi miring segitiga, sisi miringnya C, dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Sisi tegaknya ada tinggi dan alas, jadi A kuadrat. Jumlah jadi kita tambah, dan alasnya B kuadrat. Nah, di sini ada gambar-gambar segitiga siku-siku. Agar tidak bingung menentukan sisi miringnya, kita tandai bagian sudut siku-sikunya. Jadi sisi miring itu sisi yang berada di depan sudut siku-siku tersebut. Jadi mana ini? Ini sisi miringnya. Lalu ini sudut siku-sikunya, jadi sisi miringnya yang ini. Ini sudut siku-sikunya, sisi miringnya yang ini. Begitu pula yang terakhir. Nah, sekarang seumpama kita mencari panjang dari sisi C atau sisi miring di sini. Kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu bagaimana jika yang dicari sisi tegaknya, sisi tegak yang A dan B ini? Jika A dan B tidak diketahui, kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, perbedaan mencari panjang sisi tegak dan sisi miring ada pada tandanya. Kalau mencari sisi miring, kita menggunakan tanda plus di sini. Tapi, kalau kita mencari salah satu panjang dari sisi tegak, kita menggunakan minus. Lebih tepatnya adalah sisi miring dikurangi dengan salah satu sisi tegak yang sudah diketahuinya. Nah, kita langsung masuk pada contoh soal jika sisi miring yang dicari. Ini kan dicari, ini dicari juga. Kita cari salah satu dulu. Karena ini kita mencari sisi miring, jadi kita tulis dulu rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena sisi miring D kita cari, jadi sama dengan C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. C kuadrat sama dengan 25, dan C sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 cm. Itu. Lalu satunya sama, kita tulis dulu rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan, kita jumlahkan, hanya 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 25 ditambah 1, 44. C kuadrat sama dengan 169. Jadi C sama dengan 13. Lalu selanjutnya kita cari jika
yang diketahui adalah sisi miring dan salah satu sisi tegaknya. Jadi kita menggunakan minus. Karena ini sisi tegak, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat. C adalah sisi miring, karena sisi miringnya 10, jadi 10 kuadrat dikurangi A kuadrat, A-nya 6 kuadrat, sama dengan 100 dikurangi 36 B kuadrat sama dengan 64. Jadi B sama dengan akar dari 64. B sama dengan 8 cm. Temu satunya. Karena ini A, ini jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah 17 kuadrat dikurangi B-nya 15 kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan, nah ini 289 dikurangi 15 kuadrat sama dengan 225. Jadi A kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225 sama dengan 64. Jadi A sama dengan 8 cm. Selanjutnya ada soal cerita, saya ambil dari UN Matematika SMP tahun 2016. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, nah di sini sudah diketahui tinggi dari tiang adalah 12 m. Jadi sisi tegak satunya sudah diketahui 12 meter. Lalu talinya adalah 15 meter, jadi sisi miringnya 15 meter. Kita cari sisi tegak yang satunya, jadi kita menggunakan rumus yang A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. A kuadrat sama dengan sisi miringnya 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan, nah ini 225 dikurangi 144. A kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144 sama dengan 81. Jadi A sama dengan akar dari 81. A sama dengan 9 meter. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekian pembahasan teorema Pythagoras pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.